Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Di video kali ini saya ingin membahas tentang larangan yang wajib kita hindari sebagai konten kreator. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, ujung-ujungnya bakal sia-sia. Jadi kemarin ada yang bertanya di kolom komentar saya, guys. Awalnya dia menanyakan, "Bang, terima jam tayang nggak?" Maksudnya terima jasa kejar jam tayang nggak gitu. Saya jawab, enggak mas, saya hanya berbagi ilmu atau berbagi informasi tentang YouTube semampu saya. Apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya praktekkan, itu yang saya bagikan ke teman-teman semua. Kemudian dia bilang bahwasanya channelnya itu baru saja kena dismount dengan alasan konten berulang, dan nanti dia akan mengajukan tanggal 20 September yang akan datang karena video-videonya itu banyak yang dihapus sehingga secara otomatis jam tayangnya pun berkurang. Ada satu lagi kasus di grup WA saya ya. Jadi dia itu sudah memenuhi persyaratan seperti 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tapi pada saat dia daftar monet, dia itu selalu ditolak, guys. 9 kali dia mendaftar, 9 kali pula dia ditolak sama YouTube. Saya tanya, kenapa kok bisa ditolak sampai 9 kali? Ternyata kasusnya sama, dia itu terkena konten berulang, ada juga musiknya, dan ada beberapa video dia itu dia ambil dari YouTube dengan settingan Creative Commons yang konon katanya Creative Commons ini dibilang aman, dan ternyata sama ditolak sama YouTube. Dari beberapa kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan, guys. Kita sebagai pemula, entah itu belum monet atau yang sudah monet, tolong hindari kasus seperti ini. Buat konten seorisinil mungkin. Jadi kita harus menghindari yang namanya konten berulang atau penggunaan musik yang ada hak ciptanya. Kita hindari semua itu, daripada nanti ujung-ujungnya kita kena masalah. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu lah ya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, channel sekaliber calon sarjana pun dulu terkena masalah karena adanya konten berulang. Dulu mungkin masih enjoy aja, masih lancar-lancar aja, tapi ternyata ada yang punya videonya itu diambil sama calon sarjana, dia tuh komplain, dia tuh nggak terima, guys. Akhirnya dia terkena masalah. Jadi jangankan kita sebagai pemula ya, kita yang masih kecil channelnya, channel sekelas calon sarjana pun terkena masalah, sehingga kita harus benar-benar hati-hati, guys. Atau sekarang kan banyak ya yang menggunakan remix ya, kita ambil menggunakan remix dari video orang, ini juga nanti ujung-ujungnya bakal kena masalah, guys. Jadi hati-hati ya. Mungkin banyak yang bilang, selama ini saya aman-aman aja kok, selama ini saya masih dapat gaji kok dari YouTube. Tunggu aja, guys, tunggu, ibarat kata tinggal tunggu tanggal mainnya aja lah. Nanti teman-teman bakal kena imbasnya, teman-teman bakal kena apa ya namanya ya, entah itu dismount atau yang belum monet bakalan ditolak, atau pokoknya bakal kena masalah ya. Dan kasus ini sebenarnya banyak terjadi, guys. Banyak sekali channel-channel itu terkena dismount atau ditolak monetisasi gara-gara konten berulang atau musik yang ada klaim hak ciptanya. Jadi bagi teman-teman yang belum monet, kan nanti pada saat misalnya nih sudah memenuhi syarat ya, kita daftar nih, ada langkah 1, langkah 2, dan langkah ketiga. Langkah 1 dan 2 sudah kita lakukan, yaitu kita menyetujui persyaratan dari YouTube, kemudian kita mengkaitkan Google AdSense kita, dan langkah yang ketiga kan nanti channel kita bakal ditinjau ya. Jadi pada saat channel kita ditinjau, yang meninjau kita atau yang menilai konten-konten kita adalah bukan robot, jadi beneran orang yang meninjau channel kita, memeriksa channel kita. Pada saat channel kita ditinjau, ada beberapa poin yang dilihat oleh tim YouTube, seperti temanya,
kemudian video terbarunya, kemudian video yang viewsnya terbanyak, ada lagi video yang retensi tontonnya tertinggi, kemudian metadatanya seperti judul, thumbnail, dan juga deskripsi, semua itu bakalan dicek sama YouTube. Nah, kalau misalkan video kita yang dari beberapa poin ini ternyata mengandung re-upload atau konten berulang atau musik yang mengandung klaim hak cipta, maka ini bakal bermasalah. Prosesnya bakalan panjang, guys. Jadi sedini mungkin kita harus hati-hati. Kita harus membuat konten seorisinil mungkin, karya kita sendiri, guys. Meskipun hasilnya apa adanya, ala kadarnya, kurang maksimal, minimal kita berbangga karena ini karya kita sendiri. Daripada kita comot video orang tapi ujung-ujungnya bermasalah, bakalan nyesel kita, guys. Karena kita sebagai konten kreator, kita dituntut untuk mengembangkan potensi kita. Kita harus mengeluarkan potensi kita, apa yang kita punya. Itulah kenapa saya sering bilang bahwasanya pada saat kita membuat channel, tema yang harus kita tentukan adalah tema yang sesuai dengan kemampuan kita, atau sesuai dengan keahlian kita, atau sesuai dengan pekerjaan kita, atau background kita lah ya. Ibarat kata passion kita tuh di mana. Karena nanti kedepannya akan lebih mudah kita mengembangkan channel kita, akan lebih mudah kita membuat konten-kontennya, guys. Dan ingat ya, kita sebenarnya punya potensi, maka kita harus maksimalkan potensi kita. Kita kembangkan kreativitas kita, guys. Meskipun pada awalnya kita bikin yang masih asal-asalan, nanti kedepannya makin lama makin terbiasa. Di situ kita secara tidak langsung belajar lah. Jadi seperti peribahasa Allah bisa karena biasa ya. Jadi kita terbiasa membuat video, nanti di situ kita makin belajar atau secara otomatis kita makin pinter, makin bisa, dan kita bisa mengembangkan apa yang kurang ya. Ibarat kata apa yang kurang nanti kita bisa tambah lagi, apa yang belum bagus kita lengkapi lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi, tolong hindari yang namanya konten berulang atau musik yang mengandung hak cipta. Kalaupun teman-teman mau menggunakan musik, ambil dari YouTube Studio aja, itu lebih aman, guys. Kemudian bagi teman-teman hati-hati ya, jangan ambil video dari orang lain menggunakan remix. Kan sekarang ada ya fitur remix ya, itu juga sangat beresiko. Kalau toh teman-teman pengen membuat konten dari video orang lain, teman-teman harus benar-benar paham ya bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara kita mengeditnya. Teman-teman harus tahu triknya, guys. Kalau misalnya kita nggak tahu, ya kedepannya bakalan beresiko. Baik, mungkin ini saja ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.